Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu. Tarang aku. Kecil guru apa babu jan ceramah di muka orang pakak, jan ceramah di muka orang error. Ciri-ciri orang error itu kecilnya ketika kita memberikan salam matu tahu lalat muncul tak uji. Mudah-mudahan di sekolah ada orang peka ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Seluruh para alim ulama yang kami muliakan, segenap para pengurus Masjid Nurul Iman Kota Gadang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua jemaah yang ada di dalam masjid maupun jemaah yang ada di luar masjid, mudah-mudahan malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dengan selalu bersyukur, maka Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang mujur dan insan manusia tafakur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang masyhur, Rasul yang mempunyai sifat amanah, fatonah, tabligh dan jujur, Nabi yang telah membimbing kita semenjak kita berada di alam leluhur, mau makan nasi ataupun bubur, saat berada di liang kubur, bahkan sampai di atas siratal mustaqim yang terbujur. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga baru tulis ya Ibu. Ngaji sebentar ya Bu yo. Bukalah surah Yasin itu Bu, supaya awak mendapat keberkahan. Surah Yasin ayat ke-55. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini termasuk dari golongan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ayo surah Yasin. Apa bacakan? Inna ashabal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Apa itu Ustaz surga? Surga itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Surga itu adalah suatu nikmat yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan ilusi manusia, yang belum pernah terlihat oleh mata kepala manusia dan juga belum pernah terdengar oleh kupingnya manusia. Nah, di sini yang punya surga berbicara di dalam surah Yasin ayat ke-55, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan gembira tidak terkira, senang tidak terbayangkan. Para jemaah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebanyak 100 nikmat. 99 nikmat diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan 1 nikmat diberikan oleh Allah kepada penduduk dunia.
Jadi ibu kini awak duduk mendengar pengajian, makan, jalan-jalan itu baru satu nikmat. Ya Pak, pakai motor satu nikmat, traveling jalan-jalan satu nikmat, melihat pemandangan satu nikmat. Itulah kebesaran nikmat-nikmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim." Hai sekalian manusia, aku sudah menciptakan langit, aku sudah menciptakan bumi, dan aku sudah menciptakan planet-planet. Coba cari olehmu berapa banyak planet yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan Allah 1444 tahun yang lalu. Dan pertanyaan ini baru dijawab oleh manusia di awal tahun 2000. Bahwasanya planet yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak pasir yang ada di alam dunia ini. Jadi ibu kalau awak belajar betul IPA ibu ya, atau biologi geografi, ada planet Mars, Jupiter, Merkurius, planet bumi, itu hanya baru sebagian. Tapi planet adalah sebanyak pasir yang ada di alam semesta ini. Dikumpulkan pasir yang ada di Padang, pasir yang ada di Medan, pasir yang ada di Aceh, pasir yang ada di Bali, pasir yang ada di Hawaii, seluruhnya dikumpulkan. Itu adalah jumlah planet yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, betapa maha besarnya Engkau, betapa maha kuasanya Engkau. Sudah menciptakan langit, sudah menciptakan bumi, sudah menciptakan manusia. Sekarang ternyata planet-planet yang sudah diciptakan oleh Allah sebanyak pasir yang ada di alam semesta ini. Jadi ibu kita tinggal di bumi sekarang ini itu satu butir pasir. Bulan, planet, satu butir pasir. Merkurius, planet, satu butir pasir. Begitu maha besarnya Allah, begitu maha agungnya Allah, begitu kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang-orang yang masuk ke dalam surga, subhanallah, kenikmatannya tidak bisa dibayangkan dengan ilusi manusia. Belum pernah terdengar oleh kepala manusia, mata kepala manusia, belum pernah terdengar oleh kuping manusia. Begitu besarnya nikmat surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, hum wa azwaj. Mereka di alam surga itu nanti mempunyai azwaj. Azwaj itu artinya jamak dari zaujun, zaujani, azwaj. Artinya suami-suami. Kalau seandainya istri, zaujatun, zaujatani, zaujat. Nah, Quran berbicara hum wa azwajuhum. Mereka nanti di alam surga mempunyai suami. Nah, di kala itu ketika ayat ini turun ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa nanti suami-suaminya orang yang berada di alam surga? Berapa nanti istrinya orang-orang yang masuk ke dalam surga? Rasulullah menjelaskan, serendah-rendahnya penduduk surga, kelas ekonominya penduduk surga, mereka akan mendapatkan fasilitas dunia beserta isinya plus 500 orang istri yang multifungsi.
atau disebut juga dengan bidadari. Jadi Pak, biko minimal Pak biniawa ko di sarugo 500 orang. Ibu, kalau ibu suaminya biko 500 orang, itu minimal. Kalau yang 500 tuh Bu, nanyo jarang mendengar pengajian. Kalau sembahyang sekedar sembahyang, puasa sedang puasa. Tidak pernah sembahyang duha, tidak pernah sembahyang tahajud, tidak pernah mendengarkan pengajian. Tapi kalau seandainya ibu-ibu ini subhanallah mendengarkan pengajian begini Bu, pahalanya subhanallah julusuka fi majlisil ilmi sa'atan. Engkau duduk mendengarkan ceramah hanya 7 menit. Oh Pak Pengurus barang ini ceramah apa Pengurus? Bisa mendengarkan ceramah 7 menit, pahalanya sama seperti engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi kalau seandainya orang di masjid kita ini ada taklim, ada dakwah, malas datang ke masjid, itu sungguh sangat rugi. Duduk aja dulu ada pahala tuh 1000 rakaat sholat sunnah. Wa nasruka ila wajhil alim khairun min an tasaddaqta bi alfin farasin fi sabilillah. Engkau lihat, engkau perhatikan siapa yang berceramah. Itu pahalanya seperti orang yang bersedekah sebanyak 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuda itu Bu kendaraan paling mahal di zaman Rasulullah. Sekarang ini kendaraan ada mobil, ada motor, ada pesawat dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah kendaraan itu keledai, unta dan kuda. Kuda adalah kendaraan yang paling mahal. Jadi andai kata Rasulullah sekarang ini hidup di mana Pak namanya? Di Kota Padang, mungkin redaksinya hanya dirubah. Kini kendaraan yang paling mahal itu mobil cross, harganya 250 miliar. Jadi kalau seandainya sabda Rasulullah ini diartikan dan diterjemahkan, kalau seandainya wa nasruka ila wajhil alim, engkau lihat, engkau perhatikan orang yang berceramah, pahalanya khairun min an tasaddaqta bi alfin khros fi sabilillah. Nah, itu baru pahala dulu, pahala mendengarkan, belum lagi pahala berjamaah. Kemudian pahala sholat berjamaah. Nah ibu-ibu ini kalau bisa sholat berjamaah. Baik Rabi jemaah itu Pak Pengurus. Karena hujan kali ya Pak ya, agak kosong. Nah lain kali Bu ajak teman, ajak tetangga waktu ke surau. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli fil masjid bil jamaah." Kalau orang-orang Islam salat berjamaah di masjid satu kali, sama seperti orang yang salat 70 tahun tanpa berjamaah. Jadi kalau seandainya kita sholat di rumah itu rugi. Ada lagi orang yang berkata ibu-ibu itu mending sholat di rumah saja. Itu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah tidak aman. Kalau ibu-ibu keluar di zaman Rasulullah banyak begal, banyak orang yang memperkosa. Ini ada ibu udah keluar dari rumah ada mau perkosa ibu. Hah? Dah, ada nak mau bunuh ibu dah. Ada kan? Kalau zaman Rasulullah itu wanita-wanita itu banyak yang mau dibunuh, dikucilkan, bahkan anaknya lahir kalau wanita itu dikubur hidup-hidup. Makanya zaman Rasulullah dianjurkan wanita sudah sholat di rumah saja. Karena waktu itu tidak aman. Ya Pak?
Tidak aman. Kalau gini, ibu kasambayang di Bukit Tinggi bisa, kasambayang di Pangkal Sinaya tidak ada melarang, tidak ada nak mengadu. Maka dari itu, para jemaah dan para pendengar dimanapun saja berada, hendaklah penuhi masjid. Rugi, sungguh sangat rugi kalau seandainya kita tidak sholat berjamaah di masjid. Di dalam kitab Durratun Nasih disebutkan, sholatul rajuli fil masjid bil jamaah. Orang-orang Islam yang sholat di masjid dengan berjamaah satu kali nih Pak Pengurus, sama seperti orang sholat selama 70 tahun. Coba bayangkan. Jadi kalau Bapak sembahyang di rumah 70 tahun, sekali sembahyang berjamaah di masjid itu pahalanya sama. Nah, Rasulullah itu sangat menganjurkan kita sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah kalau seandainya ada umat Islam yang tidak mau berjamaah, aku bakar rumahnya. Itu ada lagi sabda Rasulullah. Cuman kita nggak usah rumahnya dibakar, kita mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Hum wa azwaj, mereka mempunyai istri-istri di alam surga minimal 500 orang yang disebut dengan bidadari. Bidadari itu adalah makhluk yang sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wanita yang anytime, anywhere, any many, already stand by 24 hours is nothing impossible at paradise, kata orang. Tubuhnya bidadari, kecantikannya bidadari, semua sudah diciptakan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Cantiknya bidadari itu tidak bisa dibayangkan dengan ilusi manusia. Alisnya bersebut rang-rang berbaris, mukanya oval, wajahnya kuning kemerah-merahan bagaikan tomat mengkal. Bibirnya merekah laksana delima dibelah 4. Kata Rasulullah, andai kata bidadari itu diberikan izin oleh Allah untuk menampakkan hanya sekedar senyum, baru senyum loh, belum tangannya, belum tubuhnya, belum apanya, hanya sekedar senyum, maka dunia yang gelap gulita akan terang benderang dengan senyumnya bidadari dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Bahkan dunia ini akan terang benderang dengan senyumnya bidadari. Itu baru senyumnya. Bahkan ada lagi di kala itu para sahabat, ya Rasul, bagaimana nanti keadaan kita di dalam surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, lahum fiha fakihatu, dia di dalam surga akan mendapatkan buah-buahan. Nah, Bu, kita akan mendapatkan buah-buahan. Kalau kini awak nggak dapat buah, kemana dulu Pak Ibu? Hah? Ke pasar dulu yuk. Sampai di pasar dulu dapat buah nih. Harus majan binti dulu, ya kan? Tapi Biko kalau di surga, kalau seandainya kita ingin, ya Allah, saya ingin apa Bu? Kira-kira buah lama apa Bu? Hah? Apa? Anggur. Apa? Rambutan Pak sukunya Pak? Ayo, awak kaingin apel. Kalau di dunia mau anggur, mau apel, mau durian, pergi ke pasar. Sampai di pasar tawar menawar dulu. Tapi nanti di alam surga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum fiha fakihatun, mereka akan mendapatkan buah-buahan. Yang buah-buahan itu hanya tinggal
saya ingin rambutan. Baru terwujud di dalam otak kita, saya ingin rambutan. Rambutan datang dengan sendirinya, akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Oh, saya ingin anggur, anggur datang sendiri, buahnya ke bawah, akarnya ke atas. Oh, saya ingin durian, buahnya ke bawah, sudah langsung terbuka, tinggal makan. Sampah-sampahnya hilang dengan sendirinya. Oh, terlalu banyak makan, apakah sakit perut kita? Tidak. Apakah kita buang air? Tidak. Nanti di alam surga tidak ada lagi orang yang buang air. Di alam surga tidak ada lagi orang tidur. Jadi begitu Pak Pengurus, di dalam duit di Sarubo itu tidak ada orang lalu orang. Tidak ada orang buang air ladang, buang air gete, tidak ada orang. Jadi selamanya gembira, selamanya berbahagia dan tidak pernah bosan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walau fiha mayad'un, mau minta apa saja di surga itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ngamuh teguh bahasa surga, Bu. Kalau ngamuh barajalah rumus Sarugo. Sarugo itu punya rumus. Dan setiap yang berpasang-pasangan punya rumus. Apapun di dunia ini punya rumus. 1 ditambah 1, 2. Itu kamasa niko di Kota Gadang, cie tambah cie 2. Di Bukit Tinggi, cie tambah cie 2. Itu rumus. 5 kali 5, 25. 5 senawa. Tetap itu rumus. Adolo rumus nan dikaji di dalam kitab kuning tapi makruh. Itu rumus main catur. Pak Pengurus itu di dalam kitab kuning itu dibahas Pak Pengurus. Rumus main catur. Rumus main catur itu kudo jalannya letter L. Raja jalannya kanan 1 langkah, kiri 1 langkah, ke belakang 1 langkah. Kenapa itu catur dibahas? Karena organisasi catur itu sangat bagus kalau diterapkan di masjid ini. Seharusnya ketua masjid jalannya hanya 1 langkah ke depan, 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke kanan. Yang banyak bergerak itu stair atau namanya itu sekretaris. Jadi ada bidang-bidangnya masing-masing, makanya itu ilmu catur dibahas di dalam kitab kuning karena ilmu organisasi yang paling bagus. Ilmu membangun masjid ini gunakan juga ilmu catur, alhamdulillah ya Pak Pengurus ya. Ada bidangnya masing-masing. Lalu apa Ustaz rumusnya surga? Nah ini yang perlu kita pahami. Surga juga punya rumus. Rumusnya surga apa Ustaz? Tersebut di dalam surat Al-Zilzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan sampai akhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rumusnya surga, pahala ditimbang dengan dosa. Nah, itu rumusnya surga. Kalau seandainya pahala yang berat, maka tempatnya di alam surga. Kalau dosa yang berat, maka tempatnya di alam api neraka. Dalam hadis yang panjang, ayat Allah ini dijelaskan oleh Rasulullah. Ada cerita saja ya. Ketika manusia berbaris di alam padang mahsyar, dipanggillah manusia satu demi satu menghadap mahkamah Allah. Manusia berbaris di alam padang mahsyar itu selama 50 tahun tanpa baju, tanpa busana, tanpa sendal. Matahari berada sejengkal di atas kepala kita.
sekelompok manusia datang dan mengajukan usul, "Hai Nabi Adam, ada apa? Tolonglah berdoa Nabi Adam kepada Allah agar dibuka pengadilan alam pada mahsyar." Nabi Adam menjawab, "Saya malu. Saya malu minta tolong kepada Allah. Karena saya pernah melakukan satu dosa. Mintalah kepada Nabi Nuh alaihissalam." Sekelompok orang ini datang kepada Nabi Nuh. "Nuh, ada apa? Tolonglah Nuh berdoa, Nuh. Tolonglah berdoa kepada Allah agar dibuka pengadilan alam pada mahsyar." Nabi Nuh menjawab, "Aku malu mohon kepada Allah. Anakku sendiri, istriku sendiri sudah aku dakwahi selama 950 tahun, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Aku malu mohon kepada Allah. Mintalah kepada Nabi Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Aku malu selama hidup aku pernah berbohong 3 kali." Ibu berapa beruntung sekali ibu? Sehari berapa kali beruntung? Nabi Ibrahim 3 kali berbohong dan dia malu untuk berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekelompok manusia yang datanglah kepada Nabi Isa. "Hai Nabi Isa, engkau adalah makhluk Allah yang sangat mulia, diciptakan begitu hebat, dinamakan Roh Kudus. Mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah." Ternyata Nabi Isa ini menjawab, "Aku malu mohon kepada Allah. Aku ini Nabi. Aku ini Rasul. Tapi umatku menobatkan aku sebagai Tuhan." Jadi orang-orang Kristen itu mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Patango bu, di Musaji Jambuaya ada pendeta yang berceramah. Ada tanggal itu bu, pernah bu? Musaji Jambuaya apalah? Ada pendeta yang berceramah. "Saya dari keluarga pendeta. Saudara saya pendeta, ibu saya pendeta, bapak saya pendeta. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana itu surga? Bagaimana cara masuk surga Pak Pendeta?" Itu kata orang yang kemarin ceramah di Masjid Jambuaya, Ibu Dewi Purwati. Nah, pendeta ini menjawab, "Udah, nggak usah tanya-tanya. Laksanakan tugas, sebarkan agama Kristen di mana-mana. Ajak semua orang beragama Kristen. Yang penting laksanakan tugas." Ibu ini timbul tanya-tanya, saya bertanya yang benar, kok disuruh laksanakan tugas? Tugasnya daripada misionaris itu bu, agar seluruh orang Islam ini masuk ke dalam agama Kristen. Bahkan itu adiknya sendiri mentargetkan yang masuk ke dalam agama Kristen para kiai, para ustadz, dan para pengurus masjid. Di Jakarta itu ada Pak, ketua masjid yang dia meninggal dunia. Saat meninggal dunia datanglah jemaah masjid. Itu di Pondok Kelapa bu. Datanglah jemaah untuk basawat takziah ya. Datang takziah. Sampai di rumah, tahu-tahu nama membereskan jenazah itu orang-orang pakai jubah, di belakangnya salib. Kok jemaah bertanya, tuh nama urus jemaah itu bukan orang Islam, orang-orang pendeta itu. Iyo Pak, inyo baru 2 minggu masuk agama Kristen. Nah, itu Pak Ketua Musaji Pak bisa masuk Kristen. Jadi memang tuh tugasnya itu bagaimana orang Islam ini semua kafir,
bahkan pun di Cianjur itu daerah kiai, daerah ulama, daerah ustaz, seluruh kampung bisa jadi murtad, masuk ke dalam agama Kristen. Di Cianjur itu Bu, orang pakai jilbab sehari-hari tapi agamanya Kristen. Pai ke gereja pakai jilbab, pai mengaji Pak pakai peci, Pak pai ke gereja pakai peci. Yang penting lo ngaku Kristen ya. Itulah misi daripada orang-orang Kristen. Nah, Ibu Dewi ini berbicara nih. Saya bertanya bagaimana tentang Tuhan. Nggak usah bertanya masalah Tuhan, ajarkan saja kepada mereka tersebut. Nah, Ibu Dewi ini bingung. Saya pelajari sendiri, kok ada 3 Tuhan. Jadi dalam Kristen itu ada 3 Tuhan. Pertama Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Anak, yang ketiga Tuhan Roh Kudus. Tuhan Bapa itu Allah, Tuhan Anak itu Nabi Isa, Tuhan Roh Kudus itu para malaikat dan lain sebagainya. Bingung dia, kok Tuhan 3 katanya 1. Nah, Ibu Dewi ini belajar lagi Pak ke dalam agama Katolik. Di Katolik Tuhannya nambah lagi 4. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ada Bunda Maria. Bunda Maria itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tuhannya 4. Lalu dia belajar agama Hindu. Dia bertanya kepada orang-orang Hindu, bagaimana caranya penciptaan manusia. Nah, kalau ditanya orang Hindu itu kata Ibu Dewi itu Pak, penciptaan manusia ketika ada wanita yang sedang mandi, dilihat oleh dewa dari atas. Ketika itu dewa menurunkan sperma, maka begitulah penciptaan manusia. Bingung lagi ini Ibu Dewi. Penciptaan manusia kok begitu? Akhirnya dia bertanya kepada ustaz. Bertanya kepada ustazah, Ustaz, apa itu Islam? Oh, Islam agama yang diterima oleh Allah. Islam agama yang masuk ke dalam surga. Apa dalilnya Ustaz? Oh, buka Quran. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Buka Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Berapa banyak manusia-manusia yang memilih agama di alam dunia ini, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Oh begitu. Akhirnya Ibu Dewi itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Resikonya berat. Resikonya berat. Dia disiksa oleh keluarganya, dia dipaksa membayar berapa air susu yang sudah diminum semenjak dia lahir sampai dia masuk Islam, berapa beras yang sudah dimakan semenjak dia lahir sampai dia masuk Islam. Jadi sampai sekarang Ibu Dewi itu masih berhutang Pak pada keluarganya karena disuruh membayar. Tapi saya tetap memegang agama Islam karena ini adalah suatu kebenaran yang harus saya perjuangkan. Nah, disitulah Bu, Nabi Isa alaihissalam ketika diminta oleh sekelompok manusia, mohonlah kepada Allah. Nabi Isa berkata, aku tidak sanggup, aku malu mendoa kepada Allah karena aku diangkat sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa itu Pak diangkat atau dinobatkan menjadi Tuhan tahun 69 Masehi. Tadinya Nabi Isa itu seorang nabi, seorang rasul. Karena Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang-orang, sehingga mereka mengarang-arang kitab. Akhirnya mereka menobatkanlah Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sampai sekarang pun Nabi Isa tetap dianggap sebagai Tuhan. Ketika sekelompok manusia datang kepada Nabi Isa berkata, aku malu mohon kepada Allah, aku malu. Mintalah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok orang ini Pak datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man ana laula
laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana nasib kami ini, bagaimana keadaan kami ini. Kalau kau tidak ada, kalau kau tidak berdoa, selamanya kami akan berada di alam padang mahsyar ini yang matahari berada sejengkal di atas kepala kami. Berdoalah kepada Allah ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah ya Rabb, bukalah pengadilan alam padang mahsyar. Dibukalah pengadilan alam padang mahsyar. Timbul pertanyaan, siapa yang dipanggil pertama kali Ustaz? Apakah sekelompok manusia tadi yang datang kepada Nabi Adam, yang datang kepada Nabi Nuh, yang datang kepada Nabi Ibrahim, yang datang kepada Nabi Muhammad? Tidak. Yang pertama sekali dipanggil oleh Allah di alam padang mahsyar nanti adalah umatnya Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu, walaupun awak umat nam paling belakang, tapi biku nam pertama dipanggil oleh Allah di alam padang mahsyar. Rasulullah juga menjelaskan, umatku yang pertama kali dipanggil, tapi umatku yang menggunakan nama-nama Islam. Pak Ketua, saya nama Pak Ketua, saya Islam nama Allah. Lain nama Islam Pak Ketua. Bu, saya nama Bu. Ya, kini kalau orang dulu ya Bu, ya orang awal kan tidak mengerti namanya kan. Nanti di alam padang mahsyar yang pertama kali dipanggil orang-orang Islam yang menggunakan nama-nama Islam. Kalau laki-laki namanya Abdurrahman, Abdurrahim, Muhammad Hafiz, itu pertama kali dipanggil. Kalau namanya Joni, Hendro, Kartiko, Soeharto, itu paling akhir ya Allah ya Rob, betapa menderitanya dia. Yohanes, Thomas, ya, Megawati itu paling terakhir dipanggil. Iya. Makanya ibu nanti kasih nama anaknya itu nama-nama Islam. Kalau perempuan nama yang paling bagus ada kata-kata Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah itu paling bagus. Mutmainnah, Nurbaya, Nurbaina itu nama-nama yang nanti dipanggil pertama kali oleh Allah. Tapi kalau namanya Yesi, Gusman, maaf, itu Yesi Gusman itu nama Kristen, artinya dari Yesus. Dan orang-orang Kristen itu, dan kita memakai nama itu, ini harus diluruskan dari sekarang ya Bu ya. Sebab kasihan nanti di alam padang mahsyar yang pertama kali dipanggil orang-orang Islam yang bernama-nama Islam. Coba ibu bayangkan, matahari berada sejengkal di atas kepala kita, dipanggil pada urutan yang terakhir karena hanya salah nama. Makanya kalau namanya bukan nama Islam, ditambah. Soeharto bukan nama Islam, ditambah dengan Muhammad. Yohanes bukan nama Islam, ditambah dengan Umar. Kalau seandainya bisa diganti, ganti. Nih, jemaah nih jangan sampai lalu. Taya nak buku barasian mana ya? Bulan April, namanya April. Taya bulan anak bulan Agustus, namanya Agustina. Ibu, ibu lagi cucu saya kan nama ibu, saya nama ibu cucu ibu. Bu. Hah? Iya. Harus pengurus prestasi
Kasihan biko di alam kubur, di alam padang mahsyar bu 50 tahun babaris biko bu. Nanti imbau bukan namu awak, pas imbau awal kedekangi kedinginan kata kepanih gitu kan. Muhammad Hafiz maju. Panggil Siti Fatimah maju. Kok namurna teh imbau baru namurna teh imbau. Makanya ibu, dari sekarang ini tahun 70-an orang Islam sudah mengerti ini agama itu penting. Kalau dulu orang gaya awak itu magian namo sekedar kape saja bu yo. Awak di Kubang Putih itu bu orang namo orang gaya-gaya dulu macam-macam, pundua, labu, siam, siko ada aja bu. Hah? Iya siko. Asal tasabu maksudnya, asal nyopai ke sawah atau apa tuh ya? No, dicaliaknya lah itu mayo. Biasa no mengalih kundua, adik bawa kundua. Biasa bawa terada saya labu siap ya boy. Di bawah labu, boy siap. Kini kalau lah tahu bu namo itu paradu, maka kewajiban kita mempunyai anak kata Rasulullah kasih nama yang bagus, nama sesuai dengan nama-nama Islam. 5 menit bu, ada pertanyaan enggak bu? Ada ke protes enggak? Mungkin ibu nama ibu Megawati, protes enggak ibu? Hah? Ayo katanya bu. Tuh, ini satu. Habis siapa ya? Di Sabang bu, tunggu depannya bu. Itu ada ringkasan ceramah bu, kalau bisa difotokopi juga bu. Mudah-mudahan bisa minggu depan bisa kamu lihat. Kalau ada guru, kalau ada guru. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan walaupun pertemuan kita ini singkat, bisa mendapatkan manfaat sebagai kalkulasi bagi kami bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga itu akan mendapatkan nikmat yang tidak terkira banyaknya. Kemudian ibu-ibu kalau mempunyai anak, agihlah namo-namo Islam, jangan diagih namo-namo Barat, jangan diagih namo-namo Kristen. Dulu orang awak agih namo itu asal tersabuk. Ada ilmuwan rancak diagih namo Thomas Alva Edison, diagih namanya Edison. Ada lo macam-macam lah orang-orang cari-cari dulu diagih namo orang cari-cari. Padahal itu tidak Islami. Kalau kita sudah tahu nama itu penting, dari sekarang kita belajar dan kasih anak kita nama yang bagus. Kemudian kalkulasi yang terakhir, bahwasanya kita ini dianjurkan untuk mencari pahala sebanyak mungkin. Pahala yang paling besar, pahala yang paling banyak ketika mendengarkan ceramah atau dakwah. Kalau awak mendengarkan ceramah ada 20 macam pahala. Pahala berjalan, pahala duduk, pahala melihat ustaz, pahala mencatat, pahala bersedekah. Banyak sekali pahalanya. Kemudian jangan lupa juga pahala sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah itu Pak, sekali sembahyang berjamaah sama pahalanya seperti orang yang sholat 70 tahun tanpa berjamaah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Burung cendrawasih, burung irian, terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata